Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Saya berharap terus kita hendaklah tetap sehat, tetap semangat, tetap bergembira dan bersuka cita di dalam Tuhan. Saya mau katakan kepada kita, jangan mau kita kehilangan sukacita kita. Jangan mau saudara-saudara kita menjadi menderita. Tapi biarlah saudara-saudara kita tetap terus bersuka cita di dalam Tuhan. Makanya tinggallah di dalam Tuhan, engkau akan semakin diberkati. Renungkan firman Tuhan, engkau akan semakin dikuatkan. Engkau semakin ditopang oleh Tuhan. Justru ketika kita mengalami pergumulanlah kita harus datang kepada Tuhan. Amin. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini, yaitu yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi saya mau katakan kepada kita, renungan kita Yohanes 16 ayat yang ke-24. Dikatakan demikian, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita mau meminta kepada Tuhan. Sering sekali kita merasa bergumul, sering sekali kita merasa tertekan, sering sekali kita merasa terbeban, dan kita selalu fokus dengan pergumulan-pergumulan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Kita fokus saja kepada masalah demi masalah, penderitaan demi penderitaan, problem demi problem yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak menyadari saudara-saudara bahwa hidup kita ini hanya penuh dengan tekanan, beban. Ada orang yang mengalami pergumulan kehidupannya. Ada orang yang mengalami sakit penyakit, sedang bersarang satu penyakit yang parah dalam hidupnya, sehingga terus dia tertekan, terbeban dan bergumul karena itu. Ada orang yang keluarganya sedang diambang kehancuran, bertengkar besar-besaran, lagi panas-panasnya. Begitu juga ada orang yang ekonominya hancur, porak-poranda, usahanya lagi kacau balau atau gulung tikar. Ya. Ada begitu banyak yang membebani kita. Ada hubungan antara keluarga yang semakin tidak harmonis. Ada kakak, adik, atau saudara, bahkan mungkin orang tua kita yang mengecewakan kita untuk harta-harta dan sebagainya. Dan kita sering sekali terbeban dengan itu. Apalagi ketika kita melakukan satu pekerjaan atau kita bekerja di tempat satu pekerjaan yang beban pekerjaan itu begitu berat. Kepala atau pimpinan kita selalu menekan kita, teman-teman kita sekerja atau sejawat kita tidak mendukung kita, bahkan mereka selalu menjadi musuh bagi kita. Dan semuanya itu menjadi beban yang menyatu dalam kehidupan pikiran kita, yang membuat kita stres dan tertekan, sehingga kita selalu bersedih, bahkan kehilangan pengharapan, pesimis dalam hidup ini. Cuma yang menjadi pertanyaan kepada kita, pernahkah kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita? Pernahkah kita menyampaikan segala keluhan kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya Tuhan mau ambil setiap pergumulan-pergumulan kita? Kalaupun Tuhan tidak ambil pergumulan kita, tapi kita ditopang olehnya. Ingat saudara-saudara, menjadi orang Kristen dan berdoa kepada Tuhan bukan berarti semua masalah akan hilang dari kehidupan kita. Tetapi ketika kita mengalami masalah, Tuhan menguatkan kita, Tuhan meneguhkan kita, Tuhan memberikan hikmat pengetahuan kepada kita untuk menyelesaikan setiap masalah. Itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Nah saudara-saudara, jangan hanya berpikir bahwa mujizat atau berkat Tuhan itu akan datang kepada kita kalau semuanya beres, semuanya aman, masalah jauh, tidak ada pergumulan, tidak ada penderitaan. Itu tidak mungkin.
Saudara-saudara, menjadi orang Kristen tidak akan mungkin kita meminta kepada Tuhan supaya hidup kita aman tanpa masalah. Kalau kita tanpa masalah, artinya kita sudah mati. Hanya orang-orang mati saja yang tidak punya masalah. Tetapi setiap orang yang hidup, dan itu juga menjadi apa? Menjadi iman orang Kristen. Menjadi orang Kristen juga semakin banyak pergumulan. Karena apa? Karena orang Kristen, orang yang benar-benar sungguh-sungguh mengenal Yesus dan mencintai Yesus, maka dia akan mengalami pergumulan. Karena apa? Karena orang semakin membenci dia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan ini hari ini mengingatkan kita. Di tengah-tengah pergumulan, persoalan, penyakit yang sedang bersarang dalam kehidupan kita, tekanan yang begitu berat bahkan membuat kita menderita, maka datanglah kepada Tuhan. Yesus katakan, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Maka datang meminta kepada Tuhan. Tetapi dalam namanya. Itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini juga bagian daripada doa. Setiap kita berdoa, kita pasti bermohon kepada Tuhan. Meminta kepada Tuhan. Jangan takut meminta. Jangan takut meminta. Sebab Tuhan akan memberikan yang kita minta. Apabila itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, jangan berpikir kalau apa yang kita minta itu, maka Tuhan akan jadikan semuanya sesuai dengan pikiran kita. Kehendak hati kita. Bukan. Makanya ada dasar memintanya saudara-saudara. Dikatakan di ayat 27. Sebab apa? Hanya bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, itu yang apa? Yang Tuhan akan jawab dan berikan permintaannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya saudara-saudara, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mencintai Tuhan, apapun yang dia minta itu adalah hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Tidak mungkin orang yang mencintai Tuhan hanya meminta apa yang sesuai dengan keinginannya. Karena apa saudara-saudara? Keinginan kita belum tentu menjadi kehendak Tuhan. Kan kadang-kadang kita kesal ketika kita ujian PNS. Dan kita nggak lulus, aduh Tuhan nggak memberkati. Hati-hati, salah kita. Tuhan memberkati kita, tapi bukan dengan hanya dari PNS. Atau Tuhan memberkati kita, memberikan apa? Satu pelajaran yang berharga buat kita supaya kita sungguh-sungguh bersiap-siap, mempersiapkan diri. Mungkin waktu ke depan kita juga boleh menang. Atau mungkin Tuhan sedang menyediakan apa? Menyediakan tempat yang terbaik, bukan di situ. Nah itu. Jadi makanya jangan buru-buru kecewa, jangan buru-buru kesal. Saudara-saudara, saya mau ingatkan kepada kita, firman Tuhan berkata bahwa aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan yang Tuhan lakukan kepada kita bukanlah rancangan sembarangan. Bukan rancangan murahan. Kita mau dijadikan Tuhan menjadi hal yang luar biasa. Dipakai menjadi alatnya. Oleh karena itu saudara-saudara, nantikan apa yang Tuhan sedang rancangkan kepadamu. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, ya mungkin saja doa yang kita minta atau permintaan kita tidak dikenan oleh Tuhan. Hanya karena apa? Itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita, kedagingan kita. Makanya Tuhan tidak mau memberi. Karena kita salah berdoa. Itu yang dikatakan oleh apa? Oleh Rasul Yakobus. Dia katakan saudara-saudara, Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi doa kita yang salah. Mungkin kita berkata saudara-saudara, aku terus berdoa kok. Aku terus meminta kepada Tuhan kok. Tapi kenapa Tuhan tidak memberi? Nah ini. Mungkin saja permintaan kita hanya untuk memuaskan keinginan kita saja. Kalau kita minta harta, minta rumah, supaya orang betul-betul hormat, takut, segan kepada kita. Itu mungkin.
Bukan apa? Bukan menjadi berkat. Kalau Tuhan memberikan berkat kepada kita itu maunya kita pakai menjadi berkat buat diri kita dan juga buat orang lain. Itu makanya saudara-saudara, hendaklah kita meminta sesuai dengan apa? Kehendak Tuhan dan di dalam namanya. Maka Tuhan akan memberikan itu kepada kita. Oleh karena itu jangan ragu-ragu meminta. Pasti Tuhan akan memberikan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hendaklah kami yakin dan percaya dan meminta kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Sehingga apapun yang kami minta itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Engkau akan mengabulkannya. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Minta terus kepada Tuhan apa yang sesuai dengan yang dikenan Tuhan. Dalam nama Yesus. Maka engkau akan mendapatkan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.